Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang telah diberikan, nikmat sehat walafiat yang menjadi modal kita untuk terus berkumpul bersama sahabat, orang-orang yang kita cintai, termasuk karib kerabat kita semua. Ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas contoh yang ketiga nih, dari budi pekerti luhur dalam yang diajarkan oleh Al-Quran. Kita akan melanjutkan dengan budi pekerti berikutnya, ibu-ibu, Bapak sekalian. Untuk itu mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai. Maaf, ya mohon maaf Bapak sekalian, ini ada kendala teknis ya. Untuk nanti kalau hilang ya tolong dikabarkan. Tolong dikabarkan. Ini ada Siap, Pak kendala. Guru. Hmm, Baik. Eh, Tadi saya sampai di pengantar ya. Pengantar Ibu Bapak sekalian. Iya, Pak. Eh, Kita akan masuk ke contoh yang ke apa tadi? Contoh terakhir ketiga ya. Kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Untuk itu mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan kajian kita dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana Bismillahirrahmanirrahim. zidna ilman nafi'an Rabbana warzuqna zidna ilman fahman nafi'an wasi'an birahmatika warzuqna ya fahman wasi'an arhamar rahimin. Ya. birahmatika ya arhamar rahimin. Iya, baik. Ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, kemarin ada sebuah fenomena kebahasaan yang menarik untuk kita kaji terlebih dahulu ya, Ibu Bapak sekalian ya. Itu ketika kita membahas ayat Al-Hujurat 12, dalam bagian tersebut ya, kita katakan ada A ya, ada kata A yang bermakna apakah. Nah, kemudian di akhir dari kebersamaan kita sampaikan apakah kata A yang merupakan kata tanya pada ayat tersebut itu memiliki makna kata tanya ya untuk pertanyaan ataukah untuk maksud yang lainnya. Dipersilakan ibu bapak sekalian yang ingin berkomentar terkait dengan kata tanya yang ada pada ayat tersebut. Silakan, Bu Nurmaini. Bu Nurmaini, apa menyimak? Atau Pak Nasrullah, Pak Agam, ada? Ya, Pak Guru. Iya, Pak. Ini, Ya, Bapak. Ada Pak Guru. Saya ya. Dipersilakan siapa yang akan
nyampaikan hasil murojaahnya. Silakan Bu Oke, Bu Nur. Nurmaini, silakan. Iya, kata A itu kan apakah apa diartikan dengan apakah? Ayuhibbu, apakah Ya, silakan Bu jangan Nurmaini. Gimana Bu? A di situ kata tanya pada A ayat yang tersebut, apakah untuk bertanya ataukah untuk yang lain gitu. apakah untuk bertanya tapi menjelaskan. Bertanya bukan bertanya untuk dijawab. Iya, iya. Jadi bukan, gimana Bu? Bukan pertanyaan yang untuk dijawab tapi untuk Hmm, menjelaskan untuk iya, pertanyaan yang sudah. bukan pertanyaan untuk dijawab, tetapi gimana Bu? Yang sudah dipahami kita semua bahwa itu hanya untuk memperjelas ya kan. Hmm. Sisi apanya yang diperjelas Ibu? Sisi apanya yang mau Dalam diperjelas Ibu? sisi pekerjaan kita Apa? Sisi apanya yang untuk mau diperjelas? mengerjakan pekerjaan yang kita kerjakan bentuk dari kalimat ayu hibu yuhibu menyenangkan. Oke, coba diungkapkan Bu secara utuh idenya bagaimana? Ayu hibu itu adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab tapi kita sudah memahaminya. Jadi ahadian apa yang dikerjakan dalam ini ya, berkata ya Assalamualaikum. kurang jelas ini belum memahami Di Ibu Pak belum memahami artinya. di apa? Pak Agam, Bu Fitri, apakah suara Bu Nurmaini terdengar jelas dan lancar? Agak terputus-putus sih, Terus Pak Pak, Guru. Iya, Waalaikumsalam, Pak Tio. Silakan, Pak. agak Kurang putus-putus ya. jelas ya. Hmm. ya Oke, baik. Kenapa Mungkin sih? nanti dicari posisi yang lebih bagus ya sinyalnya, Bu, sehingga kita bisa dengar secara lebih jelas. Oke, berikutnya silakan Pak Nasrul Agam. Baik. Kalau melihat dari bentuk kata memang hamzah istifham ya, itu sebagai suatu bentuk kata bertanya, untuk bertanya salah satunya. Tapi memang dalam hal ini bukan bertanya dalam arti seperti yang Ibu Murmaini katakan untuk kita jawab, tapi itu lebih cenderung kepada, kalau menurut saya Pak Guru, apa namanya, mengingatkan kembali gitu kan. Di antara sebelumnya kan ada larangan tuh untuk menggunjing, maka menekankan kembali gitu Pak Guru, apakah kamu memang suka gitu kan, kalau kamu menggunjing saudara kamu. Jadi seperti itu sementara Pak Guru. Iya, oke baik. Ya, terima kasih ya. Jadi letak persamaannya eh, sama-sama memahami bahwa A di situ bukan untuk bertanya ya. Baik, berikutnya Bu Fitri, dipersilakan. eh, Ayohibu Hamzah di sini bukan sebagai kalimat tanya untuk pertanyaan yang butuhkan jawaban, dia semacam jadi
kayak pengingkaran atau penyangkalan, di mana bisa juga sebat teguran. Jadi untuk menegaskan juga bahwa tidak mungkin kita manusia itu menyukai membicarakan orang lain. Itu kan ada di perumpamaan seperti memakan daging saudaranya sendiri. Jadi sebagai penyangkalan gitu loh, Pak, pengingkaran atas perbuatan dari menggunjing itu, biar kita tidak melakukannya gitu, Pak. Iya, baik ya. Bukan untuk bertanya, tapi untuk menunjukkan pengingkaran gitu ya. Ya, Ya, Pak. pengingkaran Iya. atau penyangkalan keras. Nah, nanti coba Bisa kita juga teguran. rumuskan ya. Kalau ini dipahami sebagai pengingkaran, kira-kira gitu ya, kita akan mengungkapkannya. Bagaimana kira-kira kita mengungkapkannya di dalam bahasa Indonesia? Ya, berikutnya mungkin Pak Tio sudah menyimak yang kemarin ya, lanjutan diskusi kita di akhir kemarin. Pak Tio gimana? Baik, baik Pak Guru, terima kasih. Pemahaman saya selama ini tentang A adalah harf istifham, Pak Guru. Jadi saya belum bisa melihat bahwa ini merupakan suatu pengingkaran seperti anta marid, nah begitu Pak Guru. Pemahaman saya. Oleh karena itu saya pengen mendengar lebih jauh tentang pemahamannya ini. Terima kasih Pak Guru. Oke, baik ya. Eh, Halo Pak Guru. ya, Ya. baik. Ya. Jadi kalau Pak Tio berada pada posisi bahwa setiap setiap gitu ya, setiap pertanyaan itu tujuannya adalah untuk bertanya begitu ya. Sementara itu Pak Guru. Baik. Ini siapa yang bertanya, Pak Tio? Ya kan, apakah kamu Jadi siapa yang bertanya dalam ayah konteks ya ini? ibu? Dalam konteks itu ya ibu berarti kamu Pak Guru. Kamu yang bertanya, begitu maksudnya? Kamunya siapa di sini yang bertanya, Pak? Ya, benar. Kalau saya lihat lagi dari kalimatnya yuhibu ya bahasa. Yuhidu ahadukum ya. Apakah salah satu seorang dari kamu? Hmm. Jadi siapa yang bertanya di sini? Umum, sifatnya umum pertanyaannya. Bu Nurmaini, siapa yang bertanya di sini? Yang bertanya, ya untuk umum. Ya. Maksudnya untuk pertanyaan umum Mm-mm. yang sebenarnya isinya sudah kita ketahui Iya, daripada kalimat selanjutnya. iya, baik. Mohon dipertegas ya. Tegaskan saja bahwa pertanyaan ini sangat Iya, baik. Mohon dipertegas ya itu poinnya, yaitu stimulasinya adalah siapa yang bertanya gitu ya. pertanyaan Yang bertanya yang umum. Bu, siapa yang akan menjawab dulu? Bu Nurmaini apa Pak Tio? saya dulu Pak Guru. Ya, siapa yang bertanya? Subjek, subjeknya ahadukum berarti sebagian dari kalian. Siapa yang bertanya, Bapak? Sebagian dari kalian. Sebagian dari kalian bertanya kepada siapa? Sebagian dari kalian bertanya kepada siapa? Ini Ya, seperti biasa ya, pertanyaannya kami kepada mengamati ya kecenderungan Pak Nasrul Agam, Pak Tio, Bu
Nurmaini ya yang sudah lama tumbuh dalam didikan qawaid ya yang menjadi concernnya utama itu adalah kaidah, concern utamanya itu adalah istilah yang sering terlewatkan dengan kajian kebahasaan seperti itu adalah konteksnya gitu ya. Konteks penggunaannya gitu ya. Konteks penggunaannya. Mengapa? Eh, Kira-kira lah kalau kapasitas kita cuma 5 5 kilometer misalkan begitu ya kapasitas atau 5 kilogram kapasitas yang kita miliki, pertanyaannya nanti itu kapasitas itu mau diisi dengan apa gitu ya. Ya, kira-kira pertanyaannya adalah kalau kita punya 3 pilihan dari 5 yang ada gitu, misalnya, ya di situ akan sangat menentukan arah dari corak pilihan kita. Eh, Ibu Bapak sekalian, Iya. pertama mari kita pahami ya, terutama Bu Nurmaini yang belum ini ya, belum Ya, Pak. merespon ya pertanyaan pokoknya tadi. Yang bertanya siapa yang bertanya dalam konteks ini gitu. Jawabannya apa Bu? Siapanya? Siapanya ini adalah umum, pertanyaan umum karena arti daripada kalimat ini sudah kita Iya, ketahui karena bagus isinya ya. sudah. Oke baik. Boleh Ibu kita agak pendalaman sedikit ya. Ibu, ini Ibu kita temukan pernyataan ini ada di mana? Pernyataan ini dapat kita temukan. Itu ada yang kalimat berikutnya, Pak. Kalimat ini ya, ayuhibbu ahadukum an yakulalah ma'akhihi mayitan. Itu bisa kita temukan di mana, Ibu? Apa di KUHP yang baru? Apa di Dekret Presiden 5 Juli? Atau di dalam hadis Nabi? Atau di mana kira-kira kita bisa menemukan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ini di mana kita bisa temukan? Di lahman akhi. Iya. Baik. Saya sederhanakan pertanyaannya, mudah-mudahan Ibu bisa itu. Ini ayat Al-Qur'an bukan, Ibu? Ya, Al-Quran. Ya, Pak Guru. Iya. Quran. Ayat Al-Qur'an itu ucapan siapa? Ucapan dari Allah. Berarti yang bertanya di sini, kalau menurut Ibu berdasarkan konteks itu siapa? Allah berarti. Iya. Kira-kira cocokkah Allah kita ya, Pak. berkata bahwa Allah bertanya gitu? Pak Tio, Oh iya betul, Guru. Sudah cocokkah tepat kita manggil Allah gitu? jadi saja. Cocokkah kita berkata bahwa Allah bertanya gitu, Bu Nurmaini? Ya cocok, Pak, karena kan rata-rata ya, kita umumnya tahu bahwa itu perbuatan yang nggak bagus. Jadi untuk mempertegaskan yang kita kerjakan itu adalah Ya, jadi fokus ya, Bu. Itunya hitungan kita masih di Allah ya, belum pindah ke kita. Ini kalau Bu Nurma ya, ini kan biasa menghitung ya. Jadi hitungan kita masih di satu, yaitu Allah. Nah, mengapa bagi orang Indonesia tidak mudah untuk ya, tidak mudah untuk masuk ke bagian itu ya, karena dalam bahasa Indonesia hanya punya kata apakah gitu ya. Ya, untuk bertanya tentang apa? Apakah itu? sesuatu pekerjaan. Ya. Dalam bahasa Apa? Arab ada dua kata dalam bahasa Arab yang sama-sama bermakna apakah. Itu ya. Ada dalam bahasa Arab ada dua kata tanya Apa yang apa kok hilang suaranya?
Ya, ada dua kata dalam bahasa Arab yang bermakna apakah. Apa dua kata itu? Ada kata hal dan ada kata a. Oh, hal Hmm. hal itu terkait dengan berbagai macam kita yang bertanya. Banyak kalimat yang mirip dengan kalimat yang kita utamakan. Tapi kalau ini terarah, kalimat yuhibu ini terarah, apakah terarah apa yang akan Oke, kita baik, kerjakan izinkan ya. tentang Izinkan saya menjelaskan ya, Bu. Tidak sedang bertanya, jadi izinkan saya menjelaskan ya, Bu Nurma ini. Jadi ada dua kata dalam bahasa Arab yang bisa bermakna apakah, gitu ya. Yang pertama ini tadi ada kata a dan yang kedua ada kata hal, gitu ya. Hal. Oke, apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Kalau hal ini, Bapak sekalian, ini adalah kata tanya dalam bahasa Arab yang jawabannya hanya ada salah satu dari dua. ya, Nah, gitu. Ya. Kalau ini ya, gitu. Ya. Iya atau tidak ya untuk pertanyaannya menggunakan iya itu. Sementara tidak kalau ya. nah, untuk A bisa saja ya untuk A ini bisa saja dijawab dengan iya tidak, namun bisa juga gitu, bisa juga A ini mengarah kepada pertanyaan yang dijawab itu berupa pilihan, gitu ya. Jawabannya itu berupa pilihan. Jawabannya, apakah Anda siswa ataukah Anda guru misalkan? Apakah Anda lulus ataukah gagal misalnya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu sama-sama digunakan kata apakah. Apakah hari ini libur? Nah, jawabannya iya atau tidak. Kalau pertanyaannya apakah hari ini atau esok kita akan melanjutkan pelajaran, tentu jawabannya bukan iya dan tidak. Kata Hamzah ini itu bisa jawaban ya atau tidak, ya, bisa juga jawabannya berupa pilihan. Ya, jawabannya berupa pilihan. Maka kalau ini sebagai pilihan, ya, ini sebagai pilihan, maka pilihan keduanya adalah gitu. Apakah Anda suka ataukah Anda tidak suka? Gitu. Kira-kira ke sana arahnya, gitu ya. Kalau disingkat arahnya bukan jawabannya iya atau tidak. Ya, bukan jawabannya atau tidak. Itu yang pertama ya, karena ada hal dan yang kedua, Ibu Bapak sekalian, dengan melihat konteks, ya, dengan melihat konteks penggunaannya, maka kita bisa sama-sama setuju dengan jawaban yang tadi bahwa Hamzah ini walaupun dia kata tanya yang tadi disebut dengan Hamzah istifham katanya, ya itu ya secara kebahasaan ini menjadi tidak cocok. Ini disebut sebagai hamzah istifham. Mengapa? Karena istifham itu artinya mencari tahu. Istifham itu artinya meminta pemahaman, meminta penjelasan. Ya, meminta pemahaman, meminta penjelasan. Kalau istifham itu dalam arti sebuah pertanyaan yang diajukan oleh orang yang tidak paham, oleh pihak yang tidak paham, tentu tidak cocok untuk kita pahami sebagai hamzah istifham karena
ini adalah pernyataan dari yang maha tahu. Ya, ini adalah Iya. pernyataan dari yang maha tahu. Nah, kalau kemudian alternatifnya tadi, alternatifnya Bu Nurmaini misal mengatakan atau mengatakan ini adalah maksudnya adalah penjelasan. Ini bukan bertanya, tapi maksudnya adalah untuk penjelasan. Maka gitu ya, itu. Maka Iya, kita bisa cari ungkapan apa yang cocok, ya. Ungkapan apa yang cocok untuk memunculkan maksud tersebut. Nah, sekarang kita punya alternatif, ya. Kita punya alternatif. Alternatif dari Bu Fitri tadi mengatakan ini adalah pengingkaran. Ya, berarti ini hamzahnya adalah hamzah ingkar ya. Hamzah pengingkaran. Kalau ini adalah hamzah pengingkaran, penolakan, kira-kira sebagai ganti dari apakah? Nah, itu apa gitu. Kira-kira kata yang cocok untuk kita gunakan untuk apa gitu. Kita gunakan untuk menunjukkan bahwa ini adalah pengingkaran. Nah, itu Ibu Bapak sekalian, arah diskusi kita yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi bahwa kita sepaham bahwa ini gitu ya, bahwa ini bukan untuk bertanya, tetapi alternatifnya ada dua tadi. Bu Nurmaini mengatakan ini untuk menjelaskan, ya, didukung oleh Pak Agam juga. Kemudian Bu Fitri mengatakan ini untuk pengingkaran. Nah, sekarang kalau ini adalah untuk pengingkaran, kira-kira A di sini gitu. A di sini itu kita maknai apa? Kalau ini adalah untuk penjelasan, kira-kira A di sini kita pahami dengan kata apa? Silakan Bu Nurmaini, Pak Nasrullah, Bu Fitri, kira-kira mau dimaknai apa A-nya di sini? Bagaimana mungkin gitu Pak? Bisa. Kalau bagaimana Bagaimana mungkin mungkin? Bukankah, itu, bagaimana mungkin itu ada nuansanya apa ya? Ada nuansa pengingkaran. Nah juga ya. Ya. Nggak pas ya bukankah Pak. gimana Pak Guru? Gimana Pak Kurang Tio? pas ya Pak. Bukankah kata Kalau pengantar bukankah dari masih itu apakah? malah itu adalah Masih pertanyaan yang orientasinya untuk pertanyaan. menegaskan gitu malah, menegaskan. Dilepas aja ini, Bapak sekalian, dilepas aja pengetahuan yang sudah kadung mengikat, karena kalau pengetahuan yang sudah dipahami terlebih dahulu kan terlalu strukturalis itu, pengetahuannya terlalu strukturalis gitu. Ini begitu dianggap disebut istifham, lah udah semua dimaknai jadi tanda tanya jadinya, sebagai kata tanya jadinya. Tuh. Kalau kalau tidak mungkin Pak, tidak Bisa mungkin jadi, kamu bisa suka jadi kalau tidak mungkin itu tidak kan bukan mungkin. untuk bertanya gitu. Bisa jadi. Iya, buat tidak Heeh. mungkin kayaknya Pak ya. Iya, bisa Oke. jadi begitu. Dalam bahasa Indonesia bisa jadi tidak mungkin. begitu. Hanya Tidak saja mungkin. kalau kita menggunakan pendekatan itu yang menjadi tantangan kita adalah kita-kita, teman-teman kita yang strukturalis betul, terasa aneh di dalam hatinya gitu. Anehnya apa? Anehnya karena Oh sudah ya. kadung diikat itu adalah kata tanya begitu. Tapi kalau kita Iya. kontekstualis ya, kalau kita pendekatan kita kontekstualis, tawaran Bu Fitri itu enak gitu. Sehingga langsung to the point gitu, to the point bahwa ini gitu ya, ini kira-kira seperti apa nuansanya, seperti apa nuansanya, di mana letak keunikan bahasanya. Seolah-olah itu bagi orang Arab ya, bagi orang yang paham bahasa Arab, dia begitu membaca kalimatnya, dia paham bahwa itu bukan untuk ditanya gitu. Kalau ada pernyataan seperti itu bukan bukan untuk ditanya gitu. Bukan ini bukan untuk mengkonfirmasi ya. Ini memang untuk mengingkari gitu ya pilihannya tadi gitu. Nah, coba Bu Fitri sekarang kalau dia bermakna pengingkaran secara lengkap kira-kira bagaimana jadinya?
Silakan Tidak Bu Fitri. mungkin salah Tidak mungkin. dari awal Pak, Iya, iya. Enggak, yang langsung apa ini aja. dari Ayuhibbu itunya di aja. sini. Mm-mm. Tidak mungkin salah satu di antara kalian memakan daging saudaranya sendiri. Heeh. Eh Karihtumu pasti fakarihtumu pasti kalian tidak suka. Oke. Apa berasa enak gitu? Tidak mungkin kemudian pasti gitu. Oh iya ya, Terasa enak nggak nggak pas dalam Pak, bahasa Indonesia gitu? Tidak mungkin kemudian nggak pas, disandingkan dengan pasti. Kira-kira apa yang nggak pas. kira-kira yang terasa Berarti, enak gitu kalau dari bahasa kita? eh, apa? Tidak mungkin. Terus Apa ya Pak? Mm-mm. Sehingga Ada kalian yang punya ide, usul? Memang gimana tak Pak Guru? Memangnya kamu suka makan daging saudara kamu? itu butuh butuh jawaban kalau gitu Pak. Kalau memangnya. Yaitu ke arah penegasan kalau yang tadi itu ya. Itu arahnya ke penegasan gitu. Eh, Kalau Pak Agam ide-ide baru gitu ya, ide baru ya nanti bisa ditindaklanjuti ya, bisa ditindaklanjuti ide itu ya, bisa ditindaklanjuti ide itu. Eh, kita tindak lanjuti sambil dipikirkan ya, Pak Agam, kelanjutannya fakarih tumuh itu nanti akan dimaknai apa kalau menggunakan kata memangnya gitu, gitu kan, memangnya gitu. Tuh. Itu kan ada nuansa penegasan dan ada nuansa, bolehlah kita gunakan ungkapan itu walaupun di situ eh, ada nuansa pertanyaan juga di situ. Gitu. Misalnya ya ada pertanyaan kita bilang, weh asik ini. Weh, pengumuman nilai sudah keluar gitu. Terus ditanya itu, si Dodi nilainya berat 100. Memangnya bisa dia jawab pertanyaan semacam itu gitu ya. Ya, boleh di situ ya, boleh menggunakan itu ada ada nuansa pertanyaan tapi tidak menggunakan kata pertanyaan dan di situ ada nuansa penolakan. Nah, kalau tadi tapi kamunya kita tuntaskan dulu ide Bu Fitri tadi ini adalah penolakan sehingga mengatakan tidak mungkin. Pada titik itu kalau ini tidak mungkin, lalu farih pakarih tumu kira-kira mau dimaknai apa dalam bahasa Indonesia kita? Ada ide baru Bu Fit atau saya tawarkan ide? Ya, saya ada Pak Silakan. Belum Pak. Guru. Pak Tio Bagaimana itu mungkin? memaknainya sebagai apa? Ya mungkin yang lebih tepat untuk melihat kalimat penolakan adalah bagaimana mungkin. Kan tadi udah enggak Pak kalau bagaimana mungkin. Bagaimana mungkin salah seorang dari kalian suka memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Bagaimana mungkin, Pak? Ini kan bukan kalimat pertanyaan. Ya, boleh, boleh ya. Asalkan tadi ya, asalkan tadi tidak dimaknai sebagai pertanyaan. Terus Pak Karihtumu gimana menggabungkannya? Pak Karih tumbuhnya apa Pak Agam? Kira-kira gimana kelanjutannya? Padahal kamu merasa jijik terhadap bangkai itu. Iya, ya. Bukan hanya ke bangkai itu ya arahnya ya. Hu di sini ya. Iya, Hu di sini tidak merujuk kepada kata tertentu, tapi di sini merujuk kepada perbuatan ya. Ya, merujuk perbuatan ya. kepada perbuatan. Nah, ini Bu untuk Bu Fitri nanti kita Oh, dengarkan ya Bu Fitri. Saya punya ide kalau itu dimaknai tidak mungkin, maka fakarih tumufa itu dijadikan sebagai karena kalian pasti. Karena kalian Karena pasti kalian pasti tidak suka tidak melakukannya. menyukainya, tidak suka.
Nah, coba digabungkan Iya, ya. ya. Silakan Pak Tio nanti digabungkan dari awal sampai akhir. Bu Fitri juga dengan versi yang tadi. Pak Agam juga, Pak Nasrullah juga dengan versi yang tadi. Dipersilakan. Ya dulu, Pak Guru. Silakan Bu Fitri, silakan. Tidak mungkin salah satu di antara kalian eh, menyukai memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati karena pasti kalian tidak menyukai perbuatan itu. Iya, oke, baik. Berikutnya Pak Tio atau Pak Nasrullah. Baik, bagaimana mungkin salah seorang dari kalian suka untuk memakan daging saudaranya yang telah mati, maka kalian pasti membencinya. Iya. Yang terasa tidak lazim itu pakai apa tuh? Maka gitu ya. Itu. Bagaimana kemudian jawabannya bagaimana mungkin lalu jawabannya sandingannya maka itu tuh yang terasa belum ini ya tidak Yang populer gitu ya dalam bahasa Indonesia. Bagaimana mungkin maka gitu. Nanti boleh dicari alternatif lain ya Pak Tio ya. Pak Nasrullah diperahkan. Memang eh, memang di antara kamu itu suka memakan daging bangkai saudaramu, padahal kamu merasa jijik gitu. Oke, baik ya. Berikutnya Bu Nurmaini ada ide? Iya, pasti kamu tidak menyukai makan daging saudara kamu sendiri karena itu akan merasa jijik. Jadi kata pasti kamu begitu, Pak Guru. Pasti kamu disandingkan dengan karena itu. Iya, Mm-mm. Ya, karena itu gitu ya. Karena pasti itu iya maksudnya. Pak. Iya Pak Ustaz. Ya, baik. Oke, Setia Budi Kori masih tutup mic, jadi kita eh, belum bisa Iya, berkomunikasi. Pak, Ya, bagaimana Bu? izin Ada ikut Pak. ide? Iya, silakan. Ada ide? Eh, Ayuhibu ahadukum. Eh, tidak mungkin salah seorang di antara kalian menyukai atau memakan daging atau bangkai saudara sendiri. Tentunya kalian merasa jijik, bukan? Iya, oke baik. Terima kasih ibu-ibu bapak sekalian. Alhamdulillah masing-masing sudah mengambil posisi ya, ambil posisi terkait dengan kata A yang digunakan di dalam surah Al-Hujurat. Kemudian pertanyaan berikutnya lah ya, pertanyaan berikutnya, ibu bapak sekalian, ini ya, kalau memang maksudnya ingin menegaskan, gitu ya. Kalau memang maksudnya ingin menolak ya, ya, mengingkari, lalu apa kira-kira pelajarannya? Tuh, maksudnya ingin mengingkari tapi tidak menggunakan bentuk pengingkaran yang umum. Maksudnya ingin menegaskan tapi tidak menggunakan penegasan yang umum. Maksudnya ingin apa tadi menolak tapi tidak menggunakan bentuk penolakan yang lain. Maksudnya ingin menegaskan tapi tidak menggunakan bentuk penugasan yang umum yang standar. Nah, kira-kira begitu pertanyaan lebih lanjutnya. Pertanyaan yang sama ya, pertanyaan yang sama juga ya, pertanyaan yang sama juga bisa kita ajukan, ya, bisa kita ajukan untuk fenomena ayat-ayat Al-Quran yang tidak menggunakan standar umum, ya, tidak menggunakan standar umum. Ibu bapak sekalian yang sudah begitu akrab dengan aliran strukturalis, yang dipelajari itu adalah standar umum. Ya, yang dipelajari, yang ibu bapak pelajari itu adalah standar. Yang strukturalis, misalnya apa yang strukturalis itu?
fiil madin untuk masa lampau, fiil mudhari untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, fiil amr untuk perintah. Itu strukturalis, standar umum. Dalam realita penggunaannya, Ibu Bapak tentu masih ingat ya, bahwa ada fiil madin yang digunakan bukan untuk sesuatu yang telah terjadi. Tentu Ibu Bapak juga pernah menemukan di dalam pelajaran yang lalu-lalu ada fiil mudhari yang tidak digunakan untuk masa sekarang atau masa yang akan datang. Dan ibu-ibu bapak sekalian tentu juga menemukan ada beberapa contoh yang menunjukkan bahwa fiil amr tidak digunakan untuk memerintah. Begitu ya, ibu bapak sekalian. Bisa ya dipahami pernyataan tadi bahwa fiil madin Ya, tidak selamanya untuk masa lalu, fiil mudhari tidak selamanya untuk masa sekarang, masa yang akan datang, fiil amr tidak selamanya untuk perintah. Begitu juga halnya ini ya, begitu juga halnya ini, hamzah ini tidak selamanya untuk pertanyaan ya. Itu. Begitu ya, Ibu Kalau Bapak sekalian. dengan Pak Guru, kalau seandainya seperti tadi, pasti kamu tidak akan memakan gitu. Kalau kata pasti gimana itu? Oh ya, nanti Kayaknya kita nggak mungkin kita itu dikerjakan. hitungannya kembali lagi tuh, hitungannya yang kedua tadi itu. Kita udah sampai ke hitungan ketiga dulu ya, Bu Nurmaini ya. Kita udah sampai hitungan ketiga. Yang pertama, hitungan pertama kita tadi bahwa ini bukan untuk bertanya. Kemudian yang kedua, kalau bukan untuk bertanya, lalu untuk apa? Tadi ada beberapa alternatif ya yang bisa kita pahami sesuai dengan keterbatasan dan dasar ilmu kita, pengingkaran, penegasan, penolakan gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah lalu ada pesan apa ketika tidak digunakan bentuk dasar. Baik, Bapak sekalian, eh, penggunaan bentuk tersebut ya, penggunaan bentuk-bentuk tersebut yang tidak tidak menggunakan aturan standar, aturan umum, itu berarti ini khusus. Ya, ini berarti kekhususan. Ada kekhususan. Kekhususan ada makna apa di balik kekhususan? Ada keistimewaan. Ada sesuatu yang tidak biasa. Ya, kita mengatakan ini tidak biasa. Ya, dalam konteks ini berarti lawan dari tidak biasa apa gitu ya. Bahasa lainnya ini ada yang luar biasa. luar biasa. Kira-kira begitu arahnya kita bahasa kita gitu. Berarti ayat ini ketika penolakan tidak menggunakan penolakan umum, penegasan tidak menggunakan penegasan umum, pengingkaran tidak menggunakan pengingkaran umum, ini karena ada yang luar biasa. Ya, luar biasa itu apa? Yang pertama dalam konteks yang pertama, ini tema umumnya, bahwa gibah itu menyebabkan kerusakan yang luar biasa, menyebabkan persoalan yang tidak biasa. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau sampai ada yang menjadi itu ya kanibal ya namanya begitu ya, kanibal. Kalau ada yang kanibal itu kan sebuah peristiwa yang luar biasa. Gitu. Kalau ada orang yang suka melakukan perbuatan itu juga menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau dalam bahasa umum ya, dalam bahasa umum ya, yang biasa itu adalah normal, berarti yang luar biasa itu sama dengan istilah apa kira-kira? Tidak normal. Tidak Normal. normal. Abnormal. Nah, abnormal. Jadi kira-kira Ibu Bapak sekalian, ini jadi kesimpulan akhir. Orang yang menggibah itu menunjukkan perilaku tidak normal. Gitu kira-kira Tidak normal. kesimpulannya. Atau dalam bahasa Pak Tio tadi, orang yang melakukan perbuatan gibah itu menunjukkan fenomena abnormal secara psikologi sosial. Nah, nanti kelanjutannya Ibu Bapak sekalian, ini akan menjadi lebih menarik lagi. Itu baru sampel tuh. Gibah itu adalah sampel.
kalau ada yang, apalagi kalau pakai kata suka di situ, kalau ada orang yang suka menggibah, itu berarti melakukan perbuatan yang abnormal, nanti itu adalah sampel, akan ada sekian perilaku-perilaku ya secara psikologis menunjukkan bahwa yang bersangkutan juga mengalami gangguan secara psikologis, secara kejiwaan. Kira-kira itu. Oh, nanti adalah, ODGJ. tapi nanti adalah bentuk-bentuk yang lain ya, yang semuanya mengarahkan kepada perilaku psikologi kejiwaan yang tidak normal. Atau kalau mau bahasa yang lebih sederhana, yang tidak biasa gitu, yang tidak standar. Baik, begitu ya, ya Bapak sekalian, diskusi kita untuk itu. Ya, Pak. Baik ya. Pasti boleh nggak itu Pak Guru? Pak Bagaimana Guru, Ibu? kalau seandainya kalau kata pasti itu dimasukkan dalam hukum ini gimana Pak? Pak Guru. Eh, Jadi pasti kamu, kan kata pasti berarti tidak akan mungkin tergoyah gitu. Ya, yang pasti di situ apa Ibu? Pasti kamu tidak menyukai menggunjing gitu. Iya, iya, betul, betul. Itu bagi yang kalau dalam kondisi normal ya, orang normal itu pasti tidak suka. Tapi kalau yang abnormal itu justru dia suka gitu. Dan kenapa dia suka itu cenderung menjadi seolah-olah dia menjadi orang penting tuh. Jadi orang penting seolah-olah dia menjadi sumber informasi, menjadi orang yang segala sesuatu dia tahu, bahkan dia menjadi artis gitu. Artis, jadi presenter. Jadi presenter apa? Acara gosip tadinya. Oke, Bicara baik. gosip. Nah, jadi presenter gosip. Tapi ini lebih seru lagi. Presenter gosip yang door to door. Karena kan tidak berani kan secara terbuka kalau yang menggibah itu. Oke, baik itu. Terima kasih Bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya. Kita lanjut berikutnya. Nah, ini adalah paragraf transisi ya. Ini adalah paragraf transisi dari tema besar yang pertama dari judul pelajaran kita ini ke tema berikutnya. Kita baca sebentar Bapak sekalian untuk memahami, mendalami apa pesan di balik ungkapan ini. Yuk kita baca. Wa arafna annal ibadatil lati 'allamahal Qur'anu tad'u ilal akhlaqil karim. Akhlakil karimah. Iya, baik. Tuh. Ada ungkapan yang terlupa yang ingin dikonfirmasi arti dan maksudnya Ibu-ibu Bapak sekalian. Nggak tahu. Kamu tahu yang Aman ya? Insya Allah, Ya, Pak. oke, baik. Izin ya, Apa, Pak? ingin menyimak versi Bu Nurma ini apa maksud dari kalimat tersebut, Ibu. memahami ibadah dari yang akan yang kita pahami mengenai untuk yang baik. Boleh sekaligus, Bu? Suaranya mohon maaf, ini terpotong-potong. Kita mengetahui sebagai ibadah yang kita semua mengetahui di dalam Al-Quran bahwa itu adalah yang menjadikan kita mendapatkan akhlak yang baik. Iya, baik. Ini tafsirnya sudah itu ke tafsir ya, ke maknanya, makna tafsiriyah. Coba kita persempit cakupannya supaya lebih fokus gitu. Coba wa'arofna apa Bu? Bu Nurma ini wa'arofna. Memahami. Ya, baik. Coba subjek mulai dengan subjek Ibu. Wa'arofna.
Araf itu memahami. Ya, Nah, silakan. itu Dimulai kita dengan subjek ya, dimulai dengan subjek. Wa arafna. arafna langsung dibaca semua Pak. Bukan. Ini ya, bagaimana kita mengungkapkan dalam bahasa Indonesia wa arafna, Kita memahami ya, kata bentuk Arif berapa kita itu? tadi Bentuk berapa itu, Ibu? arafna. Bentuk Nabi. Ya, baik. Berarti maknanya apa? Maknanya waktu yang panjang. Ini ada teori Memahami baru semua. nih, maknanya waktu yang panjang gitu. Eh, Jadi Ya berbeda berarti ini ya, adalah berbeda dengan ilmu lama kita ya, bahwa itu bentuk satu fi'il madin menunjukkan masa lampau, sehingga maknanya menjadi apa, Bu ya, Fitri? Bu yang lain? Kita telah Ya, Kami telah jadi ya Pak Tio, kami kita telah ya kita telah telah mengetahui. Tuh. mengenali. Kita telah Madi, fi'il madi. mengetahui. Gitu. Baik, berikutnya Bu Nurma ini lagi ini annal ibadati, apa maknanya? ibadah kita. Mm-mm. Ibadah kita. Kitanya dari mana? Dipahami kitanya? Anna tidak Pak. Bukan Anna Anna Pak tidak. ya. Ibadati berarti bukan. Anna itu gimana? Enggak jelas saya kalau Anna itu Pak. Oh, nggak jelas. Boleh baca syahadat, Ibu? Asyhadu anna alla ilaha illallah. Iya, terus? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Di mana tidak jelas, Anna berarti Ibu, syahadatnya? Yang kedua coba wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang mana yang tidak jelas di situ, Ibu? jelas Pak. Tadi Karena dimasukkan ini malah jadi bingung. iya, karena ini kan beda ya, kita menjadi apa? Jadi customer ojek online, beda dengan psikologi emosi kalau kita jadi driver langsung. Itu Ibu. Jadi kalau Ibu menjadi penumpang ojek online, itu jelas betul itu, karena ya, Ibu tidak banyak berpikir tentang jalan kecuali kalau drivernya yang agak ragu gitu ya. Tapi kalau Ibu yang mengendalikan langsung kendaraan, maka mulai dari belokan pertama Ibu sudah akan memikirkan atau sudah akan mengingat, sehingga kadang-kadang banyak yang diingat menjadi tidak jelas. Oke, dengan berbantukan syahadat tadi, apa jadi maknanya annal ibadati? Ibadah kita. Kitanya dari mana, Ibu? Ya. Kitanya dari mana? Enam. Coba baca syahadat Dari Rasul Anna. lagi, Ibu. Syahadat Rasul, Ibu, dibaca. Kita bersaksi anna wa asyhadu anna Muhammadan asyhadu alla ilaha illallah. Kita Yang kedua, bersaksi yang syahadat bahwa Rasul, yang syahadat Rasul. asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Silakan, Bu. Asyhadu anna. Syahadat yang kedua, yang untuk Rasul. Anna kita jadi Pak ya. Coba Pak di Guru. syahadat Rasul, Bu. Di syahadat Asyhadu Rasul, Bu. Syahadat Rasul. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, silakan dimaknai. Wa kita bersaksi Asyhadu coba. dengan Boleh saya tuliskan ini, kelihatannya asyhadu Ibu jalan-jalannya udah jauh ya, jadi lupa masa lalu ini. anna. Asyhadu. Saya bersaksi
Tuh ya, saya tanpa baris Saksi. ya, karena ini udah di luar kepala ibu ya, coba. Asyhadu anna Muhammad Rasul. Kita bersaksi Mm-mm. bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ya, baik. Ini ada kitanya dari mana, Bu Nurmaini? Dipahami ada kidanya? Di kita itu di astaga, di Anna itu bisa dikatakan kita, Pak ya. Eh, Mohon maaf, Ibu, saya tidak melingkari itu ya. Yang saya lingkari adalah kata ashadunya. Ashad. Mohon maaf, A Ibu, apa adalah Ibu bisa melihat layar yang saya tampilkan? bisa, Pak. Ya, Guru. silakan. Yang saya lingkari itu dari mana ada kitanya? Aku, aku bersaksi. Iya, oke. Coba aku A. terus. Saya bersaksi bahwa Anna Muhammad Rasulullah. Anna jadi bahwa ya, Pak. Iya, baik. Oke, silakan dipakai sekarang. Ana yang ada di sini sama dengan Ana yang ada di situ. Mana dudukannya? Silakan, Ibu. Mengetahui bahwa ibadah ya Mm-mm. kita memahami bahwa ibadah yang Mm-mm. Oke, bagus ya. Nah, sekarang allati allamahal Qur'anu. Nah, silakan. halati adalah yang Mm-mm. Terus? bahwa yang ada di dalam Al-Quran. Iya, Dalam bagus ya. pembahasan. Nah, oke, baik. Saya potong-potong ya. Ada 3 potong. Allamaha. Apa, Bu? Perbuatannya Baik. Itu berapa kata, Bu? Allamaha? Ada berapa kata, Ibu? H1 alama 1 jadi 2. Iya, baik. Ada 2. Ada allama dan ada ha. Yang pertama apa maknanya, Ibu? Perbuatan 3 huruf pokoknya apa kira-kira, Ibu? ilmu ya, Iya, apa arti dasar ilmu? pengetahuan. Iya, terus kalau menjadi allama ada tasdidnya, apa menjadi artinya? Gak paham, Pak. Oh, nggak paham ya. Coba boleh buka buku BAKI 1 gitu. Jadi, nah kalau momen ini ya, ya di pelajaran yang kedua boleh ya, pelajaran kedua. Tempat tambah. Ya, coba ya lihat di pelajaran kedua itu ya, pelajaran kedua. Itu. Itu kan kita pernah ketemu dengan kata ini di dalam pelajaran dengan judul apa? Iqra. Rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Ya, coba ya. Jadi saya ingat momen Ibu suatu hari ke ruang guru lalu Ibu mengatakan bahwa menceritakan tentang kesulitan yang Ibu hadapi. Maka kira-kira ini adalah jawaban sederhana dari saya kenapa Ibu sudah sampai di tingkat tinggi masih mengalami kesulitan gitu. Jawabannya apa? Karena Iya. pondasi yang dimiliki terlewati. Gitu. Pondasi yang dimiliki itu terlewati. Sudah ketemu Ibu apa? Allama? Perbuatan. Enggak, Boleh Bu belum ke mencari bukunya. BAKI 1 ya, Bu, BAKI 1 ya. Ya.
Mengetahui. Alama berarti alama mengetahui atau pengetahuan. Bu Fitri boleh sebutkan Al- halaman berapa di buku BAKI 1 pelajaran yang kedua yang itu yang ada kolomnya. Ada Halaman holako, ada koroa, ada holako, ada alima, halaman ada 11. alama. Halaman 11, Bu. Ya, silakan Bu Nurmaini 11 ya. halaman 11 buku BAKI 1. Kholaq. Oh, kholaqo telah menciptakan. Terus Alama berarti Ya itu yang di bawah, Bu. dibaca aja Ibu tidak alama telah telah mengajar. Iya, baik. Nah, sekarang bagaimana jadinya? Yang Allati mengajar allamahal Quran. yang diajarkan Al-Quran. Oke, bagus. Nah, coba dari awal Ibu digabung semua. Kita mengetahui dalam ibadah menghafal membaca Al-Quran. Ya, kalau ini Ya, berarti kalau ini tantangan Ibu adalah daya ingat yang singkat. Nih, kalau begini ya. Jadi jawabannya ada dua nih, tantangan kita. Yang pertama adalah karena pondasi yang dulu ada di bahasa Arab Qurani 1 terlewat. Kemudian yang kedua adalah karena daya ingat yang singkat. Tadi Ibu sudah sukses itu memaknai wa arafna annal ibadat allati allamahal Quran sudah sukses. Begitu digabung dari awal, berubah dari pemahaman yang sudah didapat. Apa fenomena apa yang ditunjukkan oleh hal tersebut? Itu yang saya istilahkan dengan daya ingat kita yang masih singkat. Jadi nggak apa-apa ya, Ibu. Itu tidak usah dikeluhkan ya, karena memang ya, kondisi kita seperti itu. Ya, silakan Bu Fitri, kita bergeser berikutnya. Terima kasih untuk usahanya. Itu akan bagus ya, Bu Nurmaini. Itu dengan fenomena ya, dasar satu yang terlewat, kemudian daya ingat yang singkat, itu kalau tidak diajak untuk kembali murojaah, tidak diajak untuk secara mandiri memahami, itu justru akan semakin memperlemah kemampuan ibu. Kenapa ya? Kan karena tidak diingat-ingat, tidak diulang-ulang, tidak dilatih, itu akan me- mengurangi ya, mengurangi kelihayan, kecanggihan daya ingat dan pengetahuan kita. Oke, boleh kita dengar berikutnya Bu Fitri apa yang ya. sudah dipahami? Kita mengetahui eh, bahwasanya ajaran-ajaran yang Al-Quran telah apa ya pas ya? Apa adanya saja dulu Bu, Al-Quran, nanti kalau terasa tidak enak baru dicari oh gitu. alternatifnya. Ya, kita telah mengetahui bahwasanya ibadah-ibadah yang yang Al-Quran Ajarkan. yang telah Al-Quran ajarkan eh, menyuruh kepada perbuatan yang baik. Iya, baik. Ya enak Pak, Silakan, Ibu-ibu, apa tidak yang enak. lain? Bagaimana versi pribadinya? Saya boleh, Pak Guru. Silakan ya, semua semua dipersilakan. Kita telah mengetahui bahwa kebiasaan yang telah diajarkan Al-Quran menyerukan kepada akhlak yang mulia. Iya, oke baik. Berikutnya dipersilakan. Ada lagi berikutnya? Mungkin Pak Nasrullah Agam atau Bu Setiabudi Kori mungkin. Saya coba, Pak. Silakan, silakan.
kita telah mengetahui sesungguhnya ibadah-ibadah yang Al-Quran ajak pada akhlak yang karimah, perbuatan ibadah yang Al-Quran ajak pada akhlak yang karimah, Iya, oke. Karimah apa, Bu? mulia. Iya, oke, bagus. Berikutnya apa, Pak Agam? Ada? Maaf, Tat, saya di jalan. Oke, baik ya. Oke. Saya Ya, terima kasih nyimak, Pak Tat, Guru maaf. Agam. Saya Terima lagi kasih Pak Guru Agam. Terima kasih. Hati-hati Pak Guru Agam di jalan ya. Baik, Ibu-Ibu sekalian, apa maksudnya gitu ya? Tentu ini tidak lengkap maknanya kalau ibu-ibu bapak sekalian tidak menghubungkan dengan pelajaran kita yang sebelumnya. Kita di pelajaran keberapa sekarang? Keempat. 28. Iya, coba dilihat. Pelajaran ke-27 apa judulnya? Akidah dan ibadah-ibadah dalam Al-Quran. Iya, ke sana larinya gitu. Apa saja ibadah yang sudah dijelaskan pada pelajaran yang ke-27? Mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah, Itu terus akidah. beriman Itu kepada akidah itu. akidah. Ya. Yang kita bahas sekarang adalah ibadah. Hmm. Oh iya. Dirikan sholat, Pak. Sholat, Ya, puasa, sholat. zakat. Sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya, baik gitu. Jadi pada pelajaran yang ke-27, Bu Nurma ini sudah lihat pelajaran 27? Sudah, Pak Guru. Apa isinya? Pertama, hmm, masuk ke dalam adab beradab daripada kita kepada memasuki rumah orang lain. Pelajaran 27, Ibu. Mohon Bab maaf. Kemudian 27. Pelajaran 27, Ibu. Kalau tadi pelajaran 28. BAQ 3, Bu. Pelajaran 27. Halaman 96. halaman 96. BAQ 3. Ya, Jadi, Ibu Bapak sekalian, kalau kita ingin kalau kita menginginkan pemahaman yang optimal, maka kira-kira begini ya cara memahaminya. Pada pelajaran 27 kita sudah kaji bahwa akidah itu adalah fondasi dari semua-muanya. Namanya fondasi, ia tidak terlihat. Sebagaimana halnya pondasi rumah, pondasi gedung, itu tidak terlihat pondasinya. Tetapi kita bisa mudah mengerti, rumah kalau pondasinya tidak kuat, gampang rubuh. Gedung kalau pondasinya tidak kuat, juga akan mudah jatuh. Akidah itu ibarat seperti pondasi yang mengikat. Ya, mengikat apa? Kalau pondasi bangunan itu mengikat bumi dengan bangunan, itu berarti mengikat seorang individu Muslim dengan perbuatannya, gitu ya. Perbuatan itu dalam kerangka agama disebut dengan apa? Disebut dengan ibadah. Apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, ketika dia menjadi fenomena, menjadi penampakan, menjadi sesuatu yang bisa dilihat, bisa diamati, itu bisa menjadi ibadah. Gitu. Jadi kita belajar bisa jadi ibadah, makan bisa jadi ibadah. Kapan dia bisa menjadi ibadah?
itu ketika didasarkan kepada akidah yang benar tadi. Nah, lalu dicontohkan ibadah ibadah di antara sekian banyak ibadah itu di sekian banyak ibadah itu maka disebutkanlah tadi ada sholat, ada puasa, ada zakat, Puasa. gitu ya, Ya, gitu. haji. Sholat, puasa, zakat, haji merupakan cerminan dari akidah seseorang. Ya. Tidak. Nah, sekarang pada bagian ini akan dilihat, akan dijelaskan, dikemukakan, tapi padahal ini sudah kita ketahui bersama. Jadi posisinya apa? Ditegaskan. Pada bagian ini akan ditegaskan bahwa semua ibadah, berbagai bentuk ibadah yang kita sudah ketahui, sesungguhnya itu juga mengarah kepada pembentukan budi pekerti yang mulia. Tuh. Mulia. Bisa dipahami penjelasan saya, Ibu Bapak sekalian? Iya, Ya, Pak. Ya, jadi kalau kita mau hubungkan langsung, kira-kira idenya adalah kalau ada sholat, berarti sholat itu mengajak kita untuk apa? berbuat kebaikan. Ya. Untuk berakhlak karimah. Itu Berkarima. yang kita bicarakan ini. Sekarang kan tema kita tentang budi pekerti mulia. Tuh, puasa sebagai ibadah mengajak kita untuk Berakhlakul karimah. untuk berakhlakul Berbaik. karimah, berakhlak karimah. Tuh. Haji sebagai ibadah juga demikian. Zakat sebagai ibadah yang didasarkan kepada akidah, begitu ya. Akidah. Puasa yang didasarkan kepada akidah yang benar mengajarkan kita untuk memiliki akhlak karimah. Begitu kalau kita perintilin kalau kita apa itu dipretelin pretelin. Kalau kita pretelin Pretelin. satu-satu gitu. Maka langkahnya tadi itu katakanlah tiga titik Akidah benar, ibadah sholat benar, perilakunya Ibadah benar. mulia. Mulia. Akidah benar, puasa benar, budi pekertinya jadi mulia. Tuh, begitu juga berikutnya, akidah benar akan berdampak kepada zakat yang tepat, itu akan mengajak untuk memiliki budi pekerti yang mulia. Begitu juga yang terakhir itu, akidah benar akan mendorong kita untuk melaksanakan haji dengan benar. Haji yang benar akan terlihat dari perilaku kita yang mulia. Bisa Bapak sekalian dipahami dengan cara demikian. Ya, jadi ada tiga kata Ya, kunci Pak. walaupun di sini yang dimunculkan adalah ibadah dan akhlak karimah. Ibadah Ya, namun karimah. ingat bahwa ibadah yang benar Akidah itu benar. harus bertumpu kepada akidah yang benar juga. Akidah yang benar. Nah, Perbuatan yang sekarang Ibu benar. Bapak sekalian, coba kita lihat ini nomor satu ini sebagai sampel. Sebagai sampel, nomor satu ini apa? Bentuk ibadahnya? Sholat. 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 Ya, bentuk ibadahnya adalah sholat. Sholat yang tepat adalah kalau dia didasarkan kepada akidah yang kuat. Akidah yang Nah, benar. akidah Yang kuat. kuat, sholat tepat, budi pekerti kita akan menjadi hebat, menjadi mulia, Hebat. menjadi baik. Seperti apa ini Ibu Bapak sekalian, ini dalam contoh yang terbatas, seperti apa budi pekerti yang mulia yang dimiliki oleh seseorang yang mampu melaksanakan sholat dengan cara yang baik. Apa syarat untuk memiliki sholat yang baik? Yaitu akidah yang kuat. Benar. Coba apa katanya? Akidah yang benar. As-sholatu As-salatu taj'alul taj'al musallina ala musallina ala ala qatin ala daimatin billah. daimatin
Bila Fayash'uruna bi fayash'uruna annallaha bi annallaha yuraqibuhum yuraqibuhum daiman. Faya'maluna al-khaira faya'maluna wa khaira wa yajtanibuna syarra. yajtanibuhun Qala nasyarra. Allahu ta'ala wa Allahu aqimis ta'ala shalah Innis inna salata sholata inna tanha salata anil tanha anil fahsya'i wal fahsya'i wal munkar. munkar. Iya, baik. Baik. Dipersilakan Ibu Bapak sekalian, seumpama ada kata, ada ungkapan yang gitu, ada ungkapan yang belum terpahami, dipersilakan. Masih ingat Pak. Iya, alhamdulillah. Baik, yang lain bagaimana? Ada yang lupa Pak, Pak Guru. Yang mana Ibu? Sholat menjadi alakat ini akhlak ya Pak Guru. Mm-mm. Boleh, boleh. Ibu tebak boleh, Ibu tebak boleh. Asalkan pakai ilmu bahasa Arab Qurani, ilmu bahasa Arab Qurani yang akan menjadi dasar ya, akan menjadi dasar untuk kita semua. Sholat menjadikan kita soleh atas dan akhlak Enggak hebat Ibu divided. itu ya. Itu ada yang lupa tapi bisa dimaknai. Keren ya. Payas urun di anola dengan Yang Allah lain ada yang terlupa? yuraki Hmm, payas urun Iya, payas baik. urun Hmm, oke. Baik. dengan Allah daiman payas tanibu sirah. Hampir ini 50% tidak bisa memberikan artinya Pak Iya, Guru. oke baik ya. Nah, sekarang mari kita lihat bahwa yang Ibu sebut sebagai 50% itu ya akan menjadi mudah kalau kita pakai ilmu dasar yang sudah kita pelajari. Jadi, yang tidak mudah sebenarnya adalah menerapkan keterampilan kita sendiri. Kenapa seperti itu yang sering kita amati? Karena kita terbiasa menjadi customer dari driver. Ya, Ibu Bapak sekalian, saya bisa membayangkan aja. Saya umpamakan bahwa kemampuan memahami itu ibarat kemampuan mengendarai, maka kalau terbiasa disupiri, maka kemampuan mengendarai itu akan berkurang kecermatannya, tanggapnya, responnya akan berkurang terus, lama-lama akhirnya khawatir, meningkat, akhirnya tidak bisa mengendarai sendiri kendaraannya. Nah, karena itu mari kita berlatih kembali. Kata pertama yang Bu Nurma ini lupa atau ragu maknanya yang mana? Alokah Iya. ini ragu Nah, saya. iya. Dugaan Bukan. dugaan sementara apa, Ibu? Nih, yang Ragu ragu saya ya, kalau dugaan katakan sementara akhlak apa, nggak Ibu? akhlak Iya. bukan. Apakah Ibu melihat ada 3 huruf yang sama antara 2 kata yang Ibu sebut tadi? Nggak ada Pak Ustadz. Iya, berarti Pak Guru. bukan, gitu ya. Coba diingat-ingat, kembali saja ke pada pelajaran yang tadi ya, waktu kita ajak, Ibu Bapak sekalian, kita ajak untuk memahami alama. Pelajaran apa tadi Ibu yang Ibu buka-buka ulang? Ilmu pengetahuan, mengajar. Saya ulangi pertanyaannya. Pelajaran keberapa tadi? Ke-20 berapa sih tadi lupa lagi. Di 1.
Pelajaran berapa? Lupa saya, Pak. Coba lihat. Alamak, Pelajaran berapa tadi Bu Fitri? Pelajaran 1, Pak. Bukan, Halaman pelajaran 11, 2 Bu. lah. Pelajaran 2. Eh, iya. oh, Qurani 1 maksudnya, Iya, Pak. betul. Nah, Yang i- halaman 11 tadi, iya, Bu. coba. Di pelajaran 2 Bahasa Arab Qurani 1 yang Iqra, ada nggak yang Ibu lihat 3 hurufnya sama dengan kata alaqah? Ain lam qaf nggak ada, Pak. Oh, Nggak ada. di halaman 11, di halaman 11 sudah ada. Bukan, Bu. Ya, Di adanya hanya teks pokok, Bu. Coba baca, Bu. Teks pokok. Halaman 9, Bu. Halaman 9-nya. Balik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus? allazi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, Nah, coba itu. itu. Coba itu. Apa itu? Khalaqal Segum insana min. 'alaq. Iya. Tapi Ada di nggak sini 3 huruf yang khalaq sama? darah Ada ada nggak di 3 huruf yang sama? min ada Ada ya? segumpal darah. Iya, baik. Nah, Ibu ngebayangin di mana posisinya segumpal darah itu? di dalam rahim. Iya, di dalam rahim itu, Ya, apakah seperti ya? Apakah seperti ikan di dalam kolam atau bukan? berenang. Bukan. Lalu kalau Kalau bukan segum seperti ikan di dalam kolam, dia posisinya bagaimana? berarti dia Ayo, 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 di ayo. dalam darah. Di dalam Enggak. darah. Ibu-ibu yang lain gimana, ibu bapak? Bagaimana posisi segumpal darah itu di dalam rahim ibu? Melekat. Nempel, Pak. Melekat. Nah, itu dia. Jadi, posisinya melekat. Posisinya nempel. Posisinya ngegantung. Gitu. Berarti alaqah itu hubungan maknanya ada, itu bicara tentang nempel, gantung, melekat. Solat menjadikan kita yang solat itu nempel terus dengan Allah, gantung terus dengan Allah, melekat terus dengan Allah, terhubung terus dengan Allah, tidak pernah jauh-jauh dari Allah, selalu bergantung kepada Allah. Ya, baik, itu ya sebagai pemanasan untuk tema baru. Nanti kita lanjutkan dengan materi-materi yang akan datang. Gimana, Bu Nurmaini? Jadi gampang bukan kalau begitu? Iya, cuman Iya, enggak apa iya, namanya mungkin udah iya, kalau baik. diberitahu seperti itu. Iya. Tinggal buka catatan. Iya, Buka catatan. baik. Terima kasih, Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, istiqomah Amin. Amin. untuk terus Amin. bergabung di dalam kegiatan baik, melatih kemampuan kita memahami pelajaran kita. Baik, Ibu Bapak sekalian, di akhir dari kebersamaan kita ini, jikalau Ibu Bapak sekalian bisa menampakkan dirinya boleh nih di akhir, supaya kita semakin lekat, semakin ingat, semakin kuat dengan Ibu Bapak sekalian. Baik, mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika Subhanallah. asyhadu an la Bihamdika ilaha illa asyhadu anta an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terima ilaih. kasih sekali lagi Bapak sekalian. Sehat-sehat selalu, selalu sukses dan bahagia dalam hidup. Terima kasih. Amin. Wallahu muwaffiq Amin. ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.